Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Balik lagi di Muhammad Riko Setiawan Channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang masih tentang pelaut ya, melanjutkan cerita sebelumnya di video sebelumnya yang aku share tentang pelaut. Di sini aku mau share ke kalian bahwasanya untuk menjadi seorang pelaut itu tidak harus kita sekolah pelayaran, perwira, terus sekolah perhotelan, pariwisata. Enggak juga. Ya memang sebenarnya direkomendasikan sekolah seperti itu supaya gampang. Tapi bila kita nggak sekolah ke sana, mungkin terbatas biaya gitu ya, bisa juga kok. Seperti saya kan cuma lulusan SMA jurusan IPS, tapi alhamdulillah bisa. Oke, sebelum saya mulai ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini sebagai dukungan untuk channel saya. Semoga channel ini tetap berkembang dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Baik teman-teman, seperti biasa saya memulai cerita ini di kebun karet ya. Kebetulan sekarang saya sedang ada di kebun karet, sedang nyadap karet pagi hari ya. Biasa pelaut kalau lagi cuti, lagi di darat ya kerja apa aja lah yang penting halal gitu ya. Oke, langsung saja saya mulai ceritanya. Jadi teman-teman, 2017 itu sekitar bulan Mei ketika saya di PHK atau dipecat dari perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya saya bekerja di bidang bakery ya. Ketika saya dipecat, kemudian saya bercerita tentang kronologis pemecatan saya di media sosial di Facebook. Pada saat itu alhamdulillah respon dari teman-teman di Facebook itu sangat baik. Mereka berempati, bersimpati kepada saya, dan banyak yang menawarkan ataupun memberi informasi tentang kerjaan. Ada juga kawan saya yang menawarkan kerjaan di Malaysia, macam-macam lah pokoknya. Nah, yang menarik, salah satu teman saya di Facebook itu namanya Mas Kristiawan Saputra. Beliau waktu itu pelaut ya, pelaut di kapal Karnival waktu itu. Beliau komentar dan memberikan informasi bahwasanya ada lowongan di kapal pesiar. Beliau bilang ke saya kan, coba kamu melamar di kapal pesiar. Lalu saya berpikir kan, lah di kapal pesiar itu gambaran saya itu ya harus perfect ya, harus perfect lah, tinggi badan harus oke, penampilan harus best, terus bahasa Inggris harus bagus, terus gambaran saya dulu harus sekolah pelayaran, harus sekolah pariwisata gitu kan. Karena saya kan nggak tahu, selama ini kan saya nggak pernah terdengar informasi tentang kapal pesiar sampai telinga saya, karena kan saya kan tinggal di kampung ya, beda dengan orang yang tinggal di kota. Mungkin banyak LPK sekolah pelayaran gitu di kota, makanya mereka tahu. Beda dengan di kampung nggak tahu. Nah, kemudian saya tanya, loh Mas, emang bisa? Sementara saya ini cuman lulusan SMA IPS, kemudian cuman punya pengalaman sebagai tukang roti. Nah, dan waktu itu beliau bilang, jadi di kapal pesiar itu ada juga bagian tukang bikin roti katanya. Oh gitu. Terus bagaimana dengan bahasa Inggris? Saya bahasa Inggris basic sekali, saya bilang kan. Beliau bilang kalau untuk tukang roti itu kan di dapur katanya kan. Di dapur itu nggak kontak sama guest langsung kan. Jadi nggak interaksi langsung sama tamu. Jadi bahasa Inggris basic aja lah, nggak apa-apa, basic aja katanya kan. Yang penting dicoba aja dulu katanya. Wah, di sini saya tertarik sekali kan. Kemudian ketika saya pulang ke Lampung, dari Makassar pulang ke Lampung setelah dipecat itu, saya cerita ke orang tua saya kan mengenai planning saya tentang kapal pesiar kan. Kemudian orang tua setuju. Nah, dari situ saya pelajarin kan apa saja syarat-syaratnya ya kan, bagaimana caranya menghadapi interview, macam-macam saya pelajarin semua. Nah, sebelum saya belajar bahasa Inggris itu, saya udah cari informasi di internet, kemudian dapat kontak salah satu agen kapal pesiar. Saya langsung hubungin dan saya langsung dijadwalkan untuk mengikuti interview online by Skype waktu itu kan. Wah, udah jam 2 siang saya sudah siap. Saya pinjam jasnya sepupu saya udah siap rapih pokoknya.
sertifikat pengalaman kerja di Roti sudah saya siapkan di meja kan. Begitu ditanya, waktu itu Pak Wahyu kan dari Ratu Oceania Raya Royal Caribbean, ditanya pengalaman apa kan. Waktu ditanya itu sama sekali saya nggak bisa jawab teman-teman ya, karena memang bahasa Inggris saya nol, bener-bener saya nggak ada basic bahasa Inggris. Ditanya apa, saya cuman ditanya apa, saya malah nunjukin sertifikat waktu itu. Kemudian beliau bilang, ya udah kamu belajar bahasa Inggris lagi, setelah bisa bahasa Inggris hubungin saya lagi katanya. Udah ditutup teleponnya waktu itu. Nah itu kan. Nah kemudian setelah 2 bulan di rumah, setelah saya pelajarin semua, oh berarti syarat utama saya harus bisa bahasa Inggris. Nah waktu itu 2017 bulan Juli saya berangkat ke Kediri waktu itu, di kampung Inggris di Pare. Nah waktu itu saya ke Pare itu saya belajar di lembaga kursus yang memang khusus untuk orang-orang yang kerja di kapal pesiar ataupun kerja di hotel luar negeri teman-teman. Nah jadi lebih gampang sana kan. Jadi saya cari informasi di internet itu tempat lembaga kursus itu banyak banget kan, 100 lebih lah. Saya tanya teman-teman macam-macam kan, tetapi saya tertariknya di LTI Cruise Pare. Nah waktu itu saya pelajarin, ternyata di sini memang pelajarannya khusus untuk orang-orang kapal pesiar. Kemudian saya dapat kontaknya, saya hubungin Mr. Andi waktu itu kan, katanya oke, datang aja ke sini. Saya datang ke sana teman-teman. Jadi waktu saya datang ke sana itu saya langsung ikut belajar. Jadi saya ikut belajar 2 minggu teman-teman. Saya ikut belajar 2 minggu itu, tiba-tiba agent dari Jakarta datang waktu itu. Agennya itu PT Sentina Arta Sumberdaya waktu itu datang. Kemudian teman-teman pada ikut interview, pada siap semua. Saya yang baru belajar bahasa Inggris 2 minggu, yang saya paham betul kapasitas saya itu belum memadai untuk ikut interview. Tetapi saya tidak mau menyia-nyiakan peluang ini kan. Saya ikut aja, walaupun hanya sekedar coba-coba. Ya anggap saja sekedar latihan dulu kan. Nah kemudian saya ikut kan. Saya ikut, seragam segala macam untuk interview saya belum ada, malamnya saya beli. Kemudian paginya saya pinjam sepatunya teman saya, pantopelnya teman saya itu pinjam sepatu. Kemudian tibalah waktu pagi-pagi interview kan. Nah seru banget ini teman-teman. Waktu itu yang interview Pak Erik dari PT SAS kan. Beliau ini orang Medan ya kan, tapi pakai bahasa Inggris kan. Nah giliran saya masuk, saya diinterview kan. Saya taruh berkas saya, CV saya di atas meja. Kemudian waktu diinterview, dari semua pertanyaan itu saya tidak bisa jawab, kecuali 2 pertanyaan yang bisa saya jawab. Waktu itu ditanya siapa nama kamu, saya bisa jawab bahasa Inggris ya. Kemudian berapa tinggi badan kamu, saya bisa jawab. Yang lainnya saya tidak bisa jawab. Nah teman-teman, kemudian Pak Erik dengan muka-muka yang sedikit mungkin sedikit kecewa dengan saya ya, karena bahasa Inggris saya betul-betul minim. Akhirnya beliau bilang, ya udah keluar kamu katanya. Sudah saya keluar gabung ke teman-teman. Tapi saya waktu itu yakin sekali saya tidak lolos, saya tidak diterima. Tapi saya tidak sedih sama sekali. Karena apa? Karena memang waktu itu saya hanya ikut coba-coba saja ya kan. Nah kemudian waktu diumumkan, ternyata saya lolos teman-teman. Jadi ternyata saya lolos. Pas saya lolos, saya cek kan berkas saya, dilingkarilah pengalaman saya teman-teman. Jadi saya lolos karena dipertimbangkan pengalaman kerja saya di bidang bakery ini 3 tahun teman-teman, dan saya punya sertifikat waktu itu kan, makanya lolos. Oh ternyata beliau mempertimbangkan pengalaman kerja saya. Oke, akhirnya saya senang kan. Kemudian masih ada waktu 2 minggu waktu saya kursus bahasa Inggris di Pare ya kan. Saya lanjutin kursus. Akhirnya benar-benar belajar kan. Saya belajar hanya mempelajari tentang interview, karena kan dalam waktu dekat saya menghadapi final interview ya. Dan dengan orang Filipina waktu itu. Makanya saya betul-betul belajar bagaimana caranya menghadapi interview ya kan. Walaupun saya belajar bahasa Inggris itu sangat-sangat susah untuk saya pahami teman-teman. Nah kemudian singkat cerita, Marlin test saya dibantu teman saya lolos. Kemudian medical check up, alhamdulillah saya lolos juga. Nah kemudian pertengahan bulan Agustus itu selesailah kursus saya pindah ke Jakarta sambil menunggu interview sama usernya. Saya bekerja waktu itu teman-teman. Saya melamar kerja, saya bekerja waktu itu di Roti Boy.
Jadi saya kerja di Roti Boy waktu itu di Taman Anggrek di Jakarta Barat ya, di Mall Taman Anggrek. Saya kerja di situ. Tiba-tiba ada jadwal user interview teman-teman. Jadi saya tuh interview agentnya itu awal Agustus, kemudian final interviewnya itu Oktober, tanggal 10 Oktober. Saya ingat sekali tanggal 10 Oktober saya izin dari kerjaan saya untuk ke Bogor. Waktu itu interview di Bogor 3 hari teman-teman. Jadi di Bogor itu 3 hari kita teman-teman ada pengarahan dulu kan sebelum interview segala macam kan. Nah waktu itu sekitar 200 orang yang ikut final interview di Bogor itu teman-teman, termasuk saya ya. Nah kemudian waktu hari hanya interview itu, wah kita ngantri panjang semua kan, karena cuma satu ya kan yang interview itu Mr. Kevin dari Filipina kan. Saya ngantri udah dari pagi, berdiri itu bawa berkas itu, dapat antrian saya itu sampai jam 2 teman-teman, sampai jam 2 siang barulah tiba saya kan. Nah waktu saya di interview itu wah agak-agak gemeteran lah ya kan. Waktu di interview alhamdulillah saya itu cuma ditanya sederhana sekali, ditanya itu kamu bisa bikin roti katanya. Bisa, saya bilang. Roti apa aja yang bisa kamu bikin katanya. Saya bilang aja kan, pizza, donat, roti manis, roti coklat, brioche. Saya bisa, saya bilang kan. Terus dia bilang, betul kamu bisa katanya. Iya bisa. Tiba-tiba dia langsung bilang selamat katanya. Dia nyalamin saya teman-teman. Dia nyalamin saya. Kemudian saya suruh pergi. Pokoknya nggak sampai 5 menit saya interview itu teman-teman. Dan itu saya selesai interview itu sumringah sekali. Saya yakin sekali bahwasanya saya diterima teman-teman. Nah kemudian setelah selesai itu saya balik lagi ke Jakarta. Saya balik ke Jakarta waktu itu lanjut kerja lagi di Roti Boy. Nah pas lanjut kerja di Roti Boy, selang beberapa hari pengumuman ternyata saya lulus teman-teman. Alhamdulillah saya senang sekali kan saya lulus. Nah setelah saya dinyatakan lulus itu, selang beberapa hari ada psikometrik test kan, tes online ya kan, semacam psikotes lah, tes online. Soalnya 180 teman-teman. Nih saya kasih bocoran aja ya. Soal 180 soal online pakai bahasa Inggris. Bayangin saya yang bahasa Inggris itu cuman betul-betul masih basic sekali, dan saya nggak mampu dan nggak berani mengerjakan itu teman-teman. Akhirnya waktu saya dapat soal itu, saya minta bantuan sama teman saya yang di Lampung teman-teman. Saya telepon teman saya. Akhirnya teman saya masuk login pakai password yang saya kasih kan. Kemudian saya teleponan sama teman saya itu. Kemudian teman saya yang menerjemahkan kan, diterjemahkan sama teman saya. Kemudian saya yang jawab. Jadi teman saya itu cuman bantu menerjemahkan soalnya. Jadi saya jawab sampai 180 itu selesai, kurang lebih selama 2 jam. Setelah selesai, alhamdulillah pengumumannya besoknya saya lulus teman-teman. Alhamdulillah akhirnya dari semua tahapan agent interview, marlin test ya kan, medical saya lolos, terus user interview, terus sampai psikometrik itu saya lolos semua. Dan di situ udah final, saya udah dinyatakan lolos ya kan teman-teman. Kemudian setelah saya dinyatakan lolos, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Jadi saya kerja di Roti Boy itu cuma 1 bulan teman-teman. Akhirnya saya menghadap ke bos saya sampaikan bahwasanya mohon maaf saya mengundurkan diri. Ditanya alasannya kenapa, karena saya udah keterima kerja di kapal pesiar, dan bos saya itu benar-benar senang, bahagia, dan mendukung sekali saya teman-teman. Langsung gaji saya 1 bulan itu dikasih. Kemudian saya pamit, bos saya bahkan mendoakan saya semoga sukses di sana kan. Akhirnya saya pamit, saya mengundurkan diri karena saya harus mengurus dokumen teman-teman, karena saya belum punya dokumen sama sekali. Kemudian waktu itu saya ngurus dokumen BST sama SAT saya bikin di Fokus di Jakarta Selatan. Saya bikin, setelah itu selesai bikin dokumen, saya balik ke Lampung. November waktu itu, saya ingat sekali bulan November. Saya bikin paspor di Lampung, nggak sampai seminggu selesai lah. Setelah jadi paspor saya balik lagi ke Jakarta teman-teman. Balik lagi ke Jakarta, sambil nunggu dokumen saya jadi itu, saya melamar kerja lagi teman-teman di Roti Bun waktu itu. Karena kan
posisinya kan saya masih menunggu jadwal berlayarnya kan masih lama teman-teman kan. Sementara kan kalau saya nunggu dalam keadaan nganggur kan bisa kacau teman-teman. Kemudian saya nyari kerja lagi, dapat kerja waktu itu bulan awal Desember tuh saya udah mulai kerja di Rotibun itu kan, di Rotibun di Bandara Soekarno-Hatta teman-teman. Di Bandara Soekarno-Hatta saya kerja sebagai baker juga waktu itu. Nah sambil nunggu jadwal saya ngurus tadi BST SAT, akhirnya keluar. Setelah keluar itu bulan Januarinya, oke teman-teman, nah setelah keluar BST bulan Januari itu saya langsung pergi ke Syah Bandar di Pelabuhan Tanjung Priok itu untuk membuat buku pelaut teman-teman. Nah setelah saya punya paspor, punya SAT, punya BST, dan terakhir Seaman Book buku pelaut saya keluar, saya udah punya 4 dokumen ini, udah aman teman-teman, udah aman semua. Kemudian saya udah tenang, saya kerjalah di Bandara Soekarno-Hatta di Rotibun. Jadi saya kerja itu sambil nunggu jadwal saya keluar. Nah saya kerja itu udah mulai Januari di Bandara Soekarno-Hatta itu udah aktif kerjanya kan. Kemudian nunggu jadwal keluar itu agak lama teman-teman kan. Namanya kita kan pelaut awal ya kan, pasti ada rasa bimbang ya kan. Rasa bimbang dalam artian begini, kok jadwalnya belum keluar. Ada sebagian teman saya udah berangkat ya kan. Timbullah macam-macam pikiran kita kan, apakah saya dibohongin, apakah saya ditipu, macam-macam ya kan. Bahkan orang tua saya itu udah sedih banget kan, orang tua saya udah mikir jangan-jangan anak saya ini ditipu ya kan. Karena kan banyak juga teman-teman pelaut yang mau berangkat di awal itu kena tipu banyak sekali, karena banyak juga agen yang abal-abal, makanya hati-hati ya. Nah kemudian seiring berjalannya waktu saya kerja udah menikmati kerja di Rotibun Bandara Soekarno-Hatta ya kan. Kemudian tiba-tiba saya ditelepon sama ini Mr. Andi ya kan. Mr. Andi nelpon saya dari LTI Cruise itu kan. Iko katanya, jadwal kamu sudah keluar katanya. Wah saya senang setengah mati tuh. Tiba-tiba dikasih tahu jadwal terbang saya ke Singapura waktu itu keluar tanggal 27 April teman-teman. Nah waktu itu Mr. Andi nelpon saya sekitar pertengahan April, sekitar 10 hari sebelum saya terbang ditelepon kan. Nah jadi waktu itu setelah Mr. Andi telepon saya langsung kabarin orang tua ya kan. Orang tua senang sekali. Kemudian saya langsung menghadap bos saya yang di Rotibun. Saya bilang saya mengundurkan diri, bahwasanya minggu depan saya mau berangkat ke Singapura, saya bekerja sebagai pelaut, saya bilang kan. Teman-teman saya itu kaget semua, karena kan selama saya berjuang melamar di pelaut itu di pelaut itu kan, teman-teman saya kerja itu nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi saya kasih tahu, sengaja saya diam-diam saya kasih tahu setelah jadwalnya keluar teman-teman. Nah singkat cerita akhirnya tanggal 27 April itu saya terbang dari Jakarta ke Singapura waktu itu. Jadi kapalnya waktu itu saya keterima teman-teman di Dream Cruise, di kapal Genting Dream kan. Kapal Genting Dream itu kapal pesiar terbesar di Asia teman-teman. Jadi sandarnya di Singapura, pelabuhan induknya kan sandarnya di Singapura. Jadi saya dari Jakarta langsung ke Singapura, dan hari itu juga saya langsung masuk kapal teman-teman. Jadi saya menunggu itu, saya interview agent itu awal Agustus teman-teman. Terus saya lolos Oktober, saya dinyatakan lolos itu Oktober. Berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan teman-teman. Jadi saya nunggunya itu teman-teman 6 bulan. Dari saya lolos sampai saya berangkat itu 6 bulan saya nunggu. Lumayan lama kan. Tapi karena saya menunggu sambil bekerja, jadi sama sekali tidak terasa. Saya menikmati sekali. Jadi buat teman-teman semua yang lagi berjuang itu, umpamanya kenapa kok nunggunya lama? Ya memang prosesnya seperti itu teman-teman. Jadi ada yang tiba-tiba setelah lolos 1 bulan dipanggil, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan seperti saya, bahkan ada yang 1 tahun baru dipanggil teman-teman. Karena kan tergantung kebutuhan di kapal. Jadi agen itu kan cuma menampung ketika kita, jadi permintaan dari kapal nih kan, setelah kapal minta sama agen nyari kru ya kan. Kru udah dapet nih, udah dapet ini, nunggu lagi dipanggil lagi dari kapal. Agen ini tadi cuma mengirim data-data kru yang udah siap berangkat ini tadi dikirim ke kapal kan, dengan posisi ini kan. Nah nanti
baru kapal yang nentuin lagi, dipanggil lagi dari kapal, barulah begitu prosesnya teman-teman. Nah, jadi kenapa kok saya bisa diterima teman-teman, sementara saya cuma lulusan SMA? Yang jelas ya menurut saya itu kan, ya yang jelas udah rezeki saya, yang pertama udah rezeki saya, ini udah hadiah dari Allah ya kan, karena mungkin saya sabar, saya bekerja keras, dan saya ikhlas saat menghadapi cobaan, yaitu ketika saya dipecat kan. Nah, selain itu alasan kenapa saya diterima, saya punya pengalaman kerja di bakery teman-teman. Walaupun syarat untuk bekerja di kapal itu, syarat pertama itu bisa bahasa Inggris, syarat yang kedua punya pengalaman kerja di hotel teman-teman, atau minimal dia pernah training di hotel teman-teman. Karena kebanyakan orang-orang itu, katakanlah gini deh, memang ada sebagian orang yang hanya lulus SMK, tapi dia memang SMK-nya ini SMK pariwisata, SMK pelayaran gitu. Nah, setelah dia lulus pun dia masih punya pengalaman kerja di hotel ataupun training di hotel, baru dia ikut interview, baru lolos ke kapal. Nah, yang saya pelajarin kebanyakan seperti itu teman-teman. Lah, saya bahasa Inggris saya betul-betul basic, kemudian saya tidak pernah training di hotel, apalagi kerja di hotel tidak pernah. Saya cuma mengandalkan pengalaman kerja saya di toko roti kecil di pinggir jalan teman-teman. Nah, kenapa kok saya bisa keterima lolos dengan sangat mudah? Oh, ternyata saya pikir-pikir karena saya mengelamar di posisi yang tidak banyak dilamar oleh pelamar yang lain teman-teman. Jadi kebanyakan waktu itu yang ikut interview itu kebanyakan dia ambil posisinya housekeeping, terus galley steward ya kan, itu kan yang bersih-bersih di dapur gitu ya kan, terus waiters ya kan, pelayan restoran gitu, terus laundry. Nah, ini kebanyakan yang dilamar teman-teman, khususnya orang dari Indonesia kebanyakan ini. Sementara di bagian kokinya, di bagian chefnya, di bagian baker, pastry, pokoknya di bagian chefnya itu sedikit sekali. Bahkan dari 200 yang lolos di final interview di Bogor waktu itu, cuman ada 4 yang melamar bagian chef teman-teman. Yang 3 ini cook, dan yang 1 ini saya baker teman-teman. Dan yang tiga cook ini lolos semua, yang baker juga lolos. Jadi 4 ini lolos semua teman-teman. Karena apa? Tidak ada pesaingnya. Khususnya saya di bakery teman-teman. Saya di bakery ini tidak ada kompetitornya sama sekali. Jadi saya waktu itu mikirnya, wah mungkin HRD-nya mungkin bilang, wah ini baker ini tidak ada kompetitor, tidak ada saingannya, cuma 1 orang. Ya udahlah, kasihan, lolosin aja lah, comot, lolosin aja. Kira-kira begitulah teman-teman ya kan. Jadi salah satu saran saya, kalau mau ke kapal itu carilah posisi yang sedikit dilamar oleh teman-teman di Indonesia teman-teman. Jadi kalau sedikit kompetitornya, peluang kita untuk lolos itu juga besar teman-teman ya kan. Nah, itu salah satu triknya ya kan, supaya kita gampang ya kan. Nah, saya cerita lagi lanjut. Ketika saya udah di kapal teman-teman, ketika saya udah di kapal ini, saya itu sedih sekali teman-teman. Karena apa? Bahasa Inggris saya tuh betul-betul basic teman-teman. Saya ditanya tidak tahu apa-apa. Kemudian saya masuk divisi bakery waktu itu. Di bakery itu ada 13 orang teman-teman. 13 orang itu, 1 dari Cina, 11 dari Filipina, dan saya satu-satunya dari Indonesia teman-teman. Bayangin coba, saya nggak ngerti bahasa Inggris, tiba-tiba saya bekerja sama orang Filipina, harus pakai bahasa Inggris. Saya nggak ngerti sama sekali. Wah, pokoknya saya pening sekali waktu itu, kacau sekali. Untungnya saya punya bos itu orang Filipina, umurnya udah 60 tahun itu, sabar sekali. Dan sabar, dia betul-betul membimbing saya. Kalau saya ditanya itu ya saya bisanya cuma yes no lah. Saya nggak ngerti sama sekali kan. Kalau kita punya pengalaman kerja di hotel, minimal kita tahu basic, karena di hotel itu orang pakai bahasa Inggris juga. Tentang tentang alat-alat masak, bumbu-bumbu pakai bahasa Inggris semua. Sementara saya kerja di toko roti nggak tahu. Bahan-bahan membuat roti ya saya ngertinya dalam bahasa Indonesia, alat-alat pun saya ngertinya dalam bahasa Indonesia, nggak ngerti dalam bahasa Inggris. Artinya sudahlah, saya belajar sedikit demi sedikit kan, praktek sehari-hari kan. Kebetulan alhamdulillah waktu itu saya satu cabin itu kan 4 orang. Saya satu cabin dengan orang India, orang Thailand, orang Nepal, dan saya. Jadi nggak ada orang Indonesia. Jadi saya di tempat kerja
Dan di cabin, di kamar saya itu, saya mau nggak mau harus berbahasa Inggris, teman-teman. Disitulah saya mulai improve, mulai saya belajar sedikit demi sedikit. Akhirnya saya disarankan untuk bos saya ikut English class kan. Jadi di kapal itu teman-teman nggak usah khawatir. Di kapal itu juga ada semacam kursus bahasa Inggris. Jadi kita diajarin bahasa Inggris kan gratis gitu loh. Memang fasilitas untuk orang-orang di kapal yang bahasa Inggrisnya betul-betul minim kan. Nah, kemudian saya ikut English class kan. Ikut English class, kalau nggak salah saya ikut itu cuma 5 kali teman-teman. Habis itu saya keluar, saya pusing. Lah kenapa? Saya yang basicnya aja betul-betul minim, diajarin bahasa Inggris sama orang Filipina, ngajarnya pakai bahasa Inggris teman-teman. Pusing kepala saya ini kan. Waduh, saya tobat ya kan. Akhirnya udahlah saya keluar aja lah, nggak usah ikut English class lah. Udah, yang penting saya praktek aja di tempat kerja sama di cabin sama teman-teman, yang penting ngobrol bahasa Inggris saja kan. Akhirnya setelah selesai satu kontrak teman-teman, alhamdulillah setelah selesai satu kontrak, walaupun saya nggak jago bahasa Inggris, paling tidak orang tanya saya paham, saya ngerti, dan saya bisa jawab teman-teman. Khususnya tentang dunia kerjaan ya. Tentang dunia kerjaan kalau bos saya tanya, alhamdulillah saya udah ngerti dan saya bisa jawab, saya bisa lakuin gitu, alhamdulillah ya. Nah, akhirnya satu kontrak itu udah selesai, saya pulang cuti, seneng banget kan cuti dari kapal itu kan, kita pulang ke darat, kemudian cuti 2,5 bulan saya berangkat lagi. Kontrak kedua alhamdulillah selesai juga teman-teman. Nah, pas saya cuti 2,5 bulan lagi teman-teman, kemudian saya berangkat lagi kontrak ketiga. Nah, kontrak ketiga saya berangkat baru 3 bulan, tiba-tiba semua kru itu dipulangkan karena COVID-19. Jadi dampak daripada corona, kami ini pelaut semua dipulangkan teman-teman. Nah, makanya sekarang saya dalam keadaan di darat ini belum tahu kapan lagi saya berangkat berlayar kan, jadwal belum keluar kan, sedangkan COVID-19 ini belum berakhir, apalagi di Indonesia masih kacau ya kan, bahkan masih meningkat aja kan kasusnya kan. Makanya saya cari kesibukan ke kebun teman-teman, ya buat kesibukan aja lah ya kan, ke kebun ya kan, bantu-bantu bapak di kebun. Jadi begitu teman-teman ya kan. Kira-kira begitulah pengalaman saya dari awal saya melamar sampai saya lulus, sampai saya bekerja, sampai saya sekarang ini saya cuti ini, saya sudah share semua ke teman-teman. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMA sederajat ya, SMA sederajat, ataupun yang sudah lulus tapi masih nganggur, bingung mau kerja di mana teman-teman. Saran dari saya teman-teman ya, pelaut Indonesia ini kan sangat sedikit teman-teman ya. Terakhir saya baca itu pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri itu hanya sekitar 400.000 di seluruh dunia teman-teman. Sementara pelaut nomor 1 itu dikuasai oleh Filipina teman-teman. Filipina itu pelautnya itu kurang lebih ada 4 juta teman-teman. Bayangin aja, 1/10 kita. Filipina, negara yang jauh lebih kecil dari kita dan bukan negara kepulauan, dia bisa mengirimkan 4 juta pelaut di seluruh dunia. Sementara di Indonesia, negara yang luar biasa besar dan negara kepulauan ya kan, tetapi pelautnya sangat-sangat sedikit teman-teman. Jadi buat teman-teman tadi khususnya yang masih duduk di bangku SMA, jangan ragu-ragu ya. Cobalah daftarkan diri Anda, diri kalian menjadi seorang pelaut teman-teman. Ya kalau teman-teman yang ada planning kuliah sih nggak masalah, lanjutin aja kuliahnya ya kan. Tetapi kan yang teman-teman yang mau kuliah nggak ada dana, dan kuliah kan membutuhkan waktu yang lama, 4 tahun kan baru lulus ya kan S1. Kemudian mau kerja ya masih bingung, kerja di Indonesia paling ujung-ujungnya kan kerja dengan gaji UMR ya. Bukan saya mengecilkan teman-teman di Indonesia yang gaji UMR, karena sebelumnya gaji saya UMP juga, UMR juga. Tapi saran saya kepada teman-teman, kalau dari kampung ataupun dari kota lah, terus dari kampung khususnya yang merantau ke Jakarta, ke kota-kota besar di Indonesia, kamu merantau ke kota-kota besar itu sama aja kamu jauh dari keluarga kan. Kenapa kok enggak sekalian merantau ke jauh sekalian, kalau memang dia bisa menghasilkan uang yang lebih gitu kan. Jadi buat teman-teman jangan ragu, walaupun lulusan SMA, ayo belajar bahasa Inggris. Kemudian setelah belajar bahasa Inggris, cari LPK, agen-agen kapal pesiar. Habis itu melamar. Kalau memang belum ada pengalaman, cari pengalaman dulu, kerja di hotel atau kerja di toko roti, kerja di restoran, nggak apa-apa teman-teman. Kerja jadi pelayan restoran atau jadi koki di restoran nggak apa-apa. Yang penting setelah selesai kalian kerja
minimal 6 bulan kalian harus punya sertifikat untuk modal kalian nanti saat interview. Jadi syaratnya 2 aja, kalian bisa bahasa Inggris, basicnya aja deh, bisa basic bahasa Inggris untuk melewati tahap interview aja. Kemudian kalian punya pengalaman kerja, punya sertifikat, sudah. Setelah itu kalian cari informasi tentang lowongan kerja di kapal, banyak sekali kok. Bisa ikutin nanti di Facebook atau di Instagram, itu banyak sekali agen kapal pesiar yang menginformasikan, ngepost, men-share setiap kali ada peluang lowongan kerja. Bahkan lowongan kerja itu salah satu agen itu malah tiap hari itu membuka, Senin sampai Jumat tuh mereka membuka interview teman-teman di Jakarta. Teman-teman nggak usah khawatir kan, yang penting persiapkan aja semuanya. Nah, saran saya satu lagi, kalau saya dulu kan ikut interview, setelah lolos baru bikin dokumen ya kan. Nah, saran saya buat teman-teman, kalau memang punya cita-cita pengen kerja di laut, menjadi seorang pelaut, jangan ragu-ragu. Sebelum kalian ikut interview, kalian bikin semua dokumen, bikin paspor, bikin BST, bikin S1, bikin Semenbook. Nah, setelah dokumen sudah lengkap, baru kalian ikut interview. Wah, ini menjadi nilai tambahan bagi kalian untuk HRD yang interview kalian. Karena ketika mereka menginterview kalian, terus mereka buka CV, ternyata dokumen kalian lengkap semua, berarti mereka berpikir kalian betul-betul sudah siap menjadi seorang pelaut, sudah siap bekerja, karena sudah siap semuanya. Itu lebih diutamakan teman-teman. Jadi kalau memang kita sudah ada uang lebih untuk bikin dokumen nggak mahal kok. Ya lumayan lah. 5 juta itu udah kelar semua dokumen. Nggak sampai 5 juta deh, kelar semua itu dokumen itu. Bahkan 3 juta udah kelar semua dokumen itu. Jadi bikin dokumen dulu. Setelah bikin dokumen selesai semua, sudah prepare tadi, udah bisa bahasa Inggris, sudah punya pengalaman kerja, baru ikut interview. Insya Allah jangan ragu-ragu, insya Allah lolos. Yang penting berjuang terus, pantang menyerah, itu aja pesan dari saya kan. Baru kalian nanti lolos, baru kita bisa memperbaiki ekonomi keluarga kita membantu negara kita, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran. Pokoknya enak deh. Selain itu juga kita di kapal pesiar nanti kita digaji pakai dolar ya kan. Kemudian kita bisa mengerti dunia luar ya kan. Walaupun saya berlayar di Asia Tenggara, tapi paling tidak saya udah pernah lah ke negara-negara semacam Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina. Saya udah pernah gitu kan. Paling tidak ada pengalaman lebih kan. Terus itulah pesan dari saya. Jadi buat teman-teman umpamanya masih bingung atau mau tanya-tanya tentang apapun, boleh nanti komen aja di YouTube saya, di channel ini, di video ini komen mau tanya tentang apa, nanti saya akan jawab, atau saya akan bikin video baru tentang pertanyaan dari teman-teman semua. Atau lebih enaknya nanti teman-teman bisa follow Instagram saya di deskripsi ya kan. Saya taruh Instagram saya, teman-teman follow Instagram saya, kemudian teman-teman tanyanya lewat DM juga nggak apa-apa. Nanti tanya lewat DM, saya jawab satu persatu. Gitu teman-teman semua ya. Jadi itu aja dari saya, semoga bermanfaat video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun penjelasannya kurang gampang dipahami. Ya saya juga lagi belajar teman-teman ya kan. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya kan. Pokoknya apapun yang nggak paham, teman-teman pengen tanya aja nggak apa-apa. Saya pasti akan jawab insya Allah. Itu aja dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu di sana. Salam buat keluarga di rumah, tetap berjuang, jangan pernah menyerah ya sebelum kita menggapai mimpi-mimpi kita. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.